Yang kedua kita akan bahas di sini adalah distributed generation menggunakan teknologi yang namanya micro turbine. Jadi di sini micro turbine digunakan sebagai distributed generation yang ketika dia tidak centrally planned, kemudian juga tidak centrally dispatch, dan yang terutama ketika dia terkoneksi langsung ke distributed generations atau ke customer dan skalanya relatif kecil. Nah, micro turbine di sini adalah micro gas turbines yang memproduksi listrik dalam skala 10 hingga 100 kilowatt atau sedikit beberapa megawatt. Dan dia pembangkitan listriknya itu diintegrasikan dalam mikroturbin ini yang beroperasi pada kecepatan tinggi. Jadi puluhan ribu hingga lebih dari 100.000 rotasi per menit atau RPM. Jadi listrik yang dihasilkan ini frekuensinya itu tinggi, lebih dari 50 atau 60 Hz dari frekuensi jala-jala listrik. Nah, karena ada perbedaan frekuensi dari listrik yang dibangkitkan oleh microturbine ini, maka banyak atau penggunaan microturbine ini menggunakan elektronika daya atau konverter power electronic converter atau power electronic konverter elektronika daya untuk menjadi interface antara si microturbine dengan jaringan listrik. Di mana di sini power electronic interface itu biasanya mengkonversi dulu si high frequency electrical power ini ke dalam DC arus searah, kemudian diinversi kembali menjadi arus bolak-balik dengan frekuensi sesuai dengan frekuensi jaringan listrik atau jala-jala di 50 atau 60. Bahan bakarnya terutama menggunakan natural gas dan sebagai konsekuensi memang microturbine ini relatif lebih rendah emisi karbonnya dan juga sebetulnya memungkinkan penggunaan renewable energy sources yang berbahan bakar berbahan dasar biomas. Nah, mungkin yang menarik bahwa dia menggunakan rotating machine, tetapi di sini dia menggunakan lagi power elektronik biasanya karena tadi dia menghasilkan listrik arus bolak-balik yang berfrekuensi tinggi, dan microturbine tetap menggunakan bahan bakar baik yang berbasis fosil ataupun biomasa sehingga prime mover bisa dikendalikan dengan mengatur asupan bahan bakar yang masuk ke microturbine itu. Jadi dia karakternya bisa dikendalikan dan terhubung melalui, meskipun dia menggunakan electric rotating machine, tapi seringkali terhubung melalui power electronic interface karena itu tadi ada perbedaan frekuensi. Nah, yang menarik microturbine ini sebetulnya menjanjikan sebagai distributed generation. Kita bayangkan misalnya ketika di suatu daerah atau negara atau region, ketika gas supply itu sampai ke rumah-rumah tangga atau industri yang mungkin tadinya mau digunakan untuk memasak atau pemanas atau proses industri. Nah, microturbine ini sebenarnya memungkinkan di tempat-tempat tadi yang memiliki saluran gas untuk kemudian juga membangkitkan listrik. Apalagi kelebihannya dia memiliki kelebihan dia bisa dikendalikan berdasarkan beban. Jadi tidak seperti renewable energy yang fluktuatif, microturbine ini bisa beroperasi dengan kontrol yang baik. Jadi bayangkan kalau seandainya ada satu daerah yang terkoneksi dengan jaringan pipa, maka microturbine bisa menjadi distributed generation atau teknologi untuk mengoperasikan distributed generation dengan optimal. Itu tadi tentang microturbine sebagai distributed generation.